Yesus Kristus. Hari ini kita berjalan dengan hati yang tertunduk menuju Golgota, bukit tengkorak itu, tempat anak Allah disalibkan. Di sana kita tidak menemukan kemegahan. Di sana tidak ada suara kemenangan manusia. Yang ada ialah luka, hinaan, darah, air mata, dan derita yang tak terkatakan. Namun, justru di sanalah kasih Allah bersinar paling terang. Hari ini, kita akan menghayati simbol-simbol penderitaan Kristus. Agar melalui setiap tanda itu, kita semakin mengerti betapa mahal harga keselamatan kita dan betapa dalam kasih Tuhan bagi dunia. Salib itu diletakkan di bahunya. Berat kayunya menekan tubuhnya yang telah lelah. Namun, lebih berat lagi beban dosa dunia yang ditanggungnya dengan rela. Ia berjalan di jalan derita, bukan karena terpaksa, melainkan karena kasih. Di bawah salib itu, Yesus memikul luka manusia, pemberontakan manusia, dan kehancuran dunia, agar kita beroleh hidup. Cambuk berayun dan menghantam tubuhnya. Setiap sabetan merobek kulitnya. Setiap luka menyatakan kekejaman manusia terhadap dia yang tidak bersalah. Dia yang datang menyembuhkan justru dilukai. Dia yang datang membawa damai justru diperlakukan dengan kebencian. Dalam penderitaannya, Yesus masuk ke kedalaman luka manusia. Mahkota biasanya lambang kuasa dan kehormatan. Namun pada kepala Yesus diletakkan mahkota duri, mahkota ejekan, mahkota penghinaan, dan mahkota yang melukai. Duri-duri itu menusuk kepalanya, dan darah mengalir di wajah sang raja. Mereka mengejeknya, tetapi justru di sanalah kita melihat raja yang sejati, raja yang tidak memerintah dengan kekerasan, melainkan dengan kasih yang rela berkorban. Tangannya direntangkan, kakinya ditahan. Paku besi menembus dagingnya, luka terbuka, darah mengalir, dan rasa sakit yang tak terkatakan ditanggungnya dalam diam. Ia tidak melawan, ia tidak membalas, ia tetap tinggal di kayu salib itu, karena kasihnya lebih besar daripada rasa sakitnya. Kain ini bernoda darahnya. Darah yang tertumpah bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena dosa dunia.
Setiap tetes darah itu berbicara bukan tentang kekalahan, melainkan tentang penebusan. Di dalam darah Kristus, kita melihat harga yang mahal dan kasih Allah bagi manusia. Kain hitam terbentang, lambang duka yang dalam. Pada tengah hari langit menjadi gelap, bumi seolah menahan napasnya. Allah berkabung, sebab di kayu salib itu anak Allah sedang menyerahkan nyawanya bagi keselamatan dunia. Dan dari salib itu terdengar seruan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Umat Tuhan yang terkasih, salib, cambukan, mahkota duri, bangku, darah, kegelapan dan kematian, semuanya ditanggung oleh Yesus Kristus demi kita dan demi dunia yang dikasihi Allah. Dalam penderitaannya kita melihat bukan hanya duka, melainkan kasih yang tidak menyerah, kasih yang tetap setia di tengah penghinaan, kasih yang tidak mundur di hadapan kematian. Karena itu, marilah kita bersekutu dalam ibadat Jumat Agung ini dengan hati yang hening, penuh hormat dan penuh syukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 177 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Dengan harap kali
yang memanggil kita malam hari. Kita mengawalinya dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan menyertai. Jemaat dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, Yesus berkata, sudah selesai. Kata-kata itu bukan sekedar akhir dari penderitaan, melainkan pernyataan bahwa karya kasih Allah telah digenapi sampai tuntas. Di kayu salib, Kristus tidak hanya menanggung rasa sakit, tetapi menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk menggenapi kehendak Bapa demi keselamatan dunia. Kasih Tuhan lebih besar dari rasa sakitnya. Kasih itu tidak berhenti oleh hinaan, tidak patah oleh pengkhianatan, tidak padam oleh darah dan kematian. Justru melalui salib, kasih itu menjadi jalan pengampunan, pemulihan, dan hidup baru bagi manusia. Karena itu, dengarlah firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang ke-8 yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita malam hari ini. Roma 5 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Setiap datang Palu mengingatkan kita bahwa dosa manusialah yang membawa Kristus ke kayu salib. Kesombongan, kebencian, pengkhianatan, ketidaktaatan, dan kelalaian kita ikut melukai Dia yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena itu, di bawah bayang-bayang salib, marilah kita berdiri dan datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan rendah, mengakui dosa-dosa kita dan memohon belas kasih-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan,
setiap kali mendengarkan dan tangan paku yang tertusuk pada salib, kami teringat kembali bahwa karena dosa yang kami lakukan membuat Engkau menderita. Karena dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kami melukai Tuhan. Karena dosa yang kami lakukan membuat Engkau harus mati di kayu salib. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang di bawah kaki salib. Kami merendahkan hati kami masing-masing, seraya kami mengakui dan memohon, Tuhan, izinkan kami berjuang lagi untuk membarui kehidupan kami. Izinkan kami berjuang lagi untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah dalam pengampunan Tuhan kami tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hidup. Kasih yang ada padamu lewat setiap penderitaan dan kematian kami balas dengan segala kebaikan yang dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Allah. Bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah. Saudara-saudari, melalui penderitaan dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, Allah mengaruniakan pengampunan dan hidup baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di bawah salib ada pengampunan, di bawah salib ada pemulihan, di bawah salib ada kasih yang menyelamatkan. Inilah berita sukacita bagi kita. Sungguh ku selalu
Mazmur secara berbalas-balasan, Bapak Ibu mempersiapkan Mazmur 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, dan melalui puji-pujian kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup Rayon Bethesda. Vokal grup Rayon Bethesda dipersilakan.
Terima kasih Royal Bethesda, Tuhan Yesus memberkati kita dengan pujian itu. Bapak Mama, kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian kita dari Mazmur 22 ayat 1 hingga ayat 12. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk memimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Jangan jauh daripadaku. Paduan suara Arif dipersilakan.
Terima kasih paduan suara Arif. Bapak Mama, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang ibu penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Pembacaan kita di malam hari ini. Pembacaan kita di malam hari ini yang terpilih dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 32 hingga ayat 56. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerinduan untuk ada di sekitar kebenaran-Mu, kami hendak merenungkannya. Kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami hati yang siap untuk menerima teburan benih firman-Mu dan hikmat serta pengetahuan yang daripadamu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan benar, dan melalui firman-Mu kami peroleh terang dan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam iman kepadamu. Dengan demikian firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, Bapak Mama dipersilakan berdiri. Di bawah perikop Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat cendera. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Ia Yesus Raja Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya, lalu menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah, ia menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah.
Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan ia mencelanya demikian juga. Perikop yang kedua, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat bersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian Vocal Group Rayon Golgota.
Terima kasih Bapak Guru Rayon Golgota. Bapak Ibu Shalom. Yang di luar Shalom. Yang di luar saja saya ingin dengar yang di luar Shalom. Memastikan bahwa yang di luar juga mendengarkan kabar sukacita dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, setiap kali kita menghadiri sebuah penguburan, sebuah kematian, maka ada satu hal yang paling kental yang kita rasakan adalah sebuah kesedihan. Sesuatu yang melukai hati kita, sesuatu yang kemudian menjadikan kita akhirnya punya waktu tersendiri untuk mengenang apa yang telah dilakukan oleh yang meninggal ini, atau pengalaman apa yang pernah kita lakukan bersama-sama dengan media. Dan hari ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan Matius 27 ayat 32 sampai 56. Bapak Ibu, bacaan ini tahun lalu kita baca juga, walaupun lebih panjang. Dia agak maju sedikit, dan saya melihat Bapak Mama bahwa konsep khotbah saya tahun lalu itu saya mencoba untuk memunculkan karakter-karakter dari tokoh-tokoh yang ada. Tahun ini saya mencoba untuk membaca bagian firman Tuhan ini dari setiap proses peristiwa yang terjadi di seputar kematian Yesus Kristus. Kalau menggunakan kata mati, Bapak Mama, biasanya kita gunakan itu untuk selain manusia ya. Kita biasanya gunakan untuk hewan atau tumbuhan. Tetapi diksi yang digunakan oleh Alkitab adalah mati. Bahkan kemudian Gereja Masih Injili Timur berubah dari dulu kita sering sebut ibadah pemakaman, dia berubah menjadi ibadah penguburan, supaya dia sesuai dengan akta iman kita ketika kita menyampaikan bahwa pengakuan iman rasuli yang mati dan dikuburkan, bukan yang wafat dan dimakamkan, supaya dia sesuai dengan akta iman kita. Mengapa kemudian ini menjadi sesuatu yang penting untuk saya jelaskan di awal? Karena bacaan firman Tuhan kita hari ini saya bagi untuk dua perikop besar ini. Yang pertama, kita melihat bahwa perjalanan penderitaan Yesus Kristus dari sejak awal kehidupannya sampai dengan dia mati di kayu salib dipenuhi dengan berbagai pergumulan. Kalau kita mau lihat dari sejak Yesus lahir, tidak ada kenyamanan sama sekali di sana. Waktu proses kita merayakan Natal, kita selalu bilang bahwa ia terlahir dalam kemiskinan, dalam kesederhanaan. Bahkan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sampai dengan akhir hidupnya, hanya beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Rasanya dia berjalan seorang diri, dia menanggung setiap penderitaan dan pergumulan. Semua hal yang dia jalani dalam sebuah kesusahan dan penderitaan. Hal yang kedua, Bapak Mama, dalam bacaan bagian kedua, kita melihat ada sesuatu yang unik, sebuah kematian yang unik. Ini yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa kita menyebut Yesus mati karena kemudian ini yang berusaha disampaikan oleh penginjil Matius. Dia mau supaya kita bersama-sama berpikir bahwa seseorang yang mati ini, dia bukan siapa-siapa mungkin di mata orang-orang tersebut. Karena itu dari awal bacaan kita diisi dengan berbagai olok-olokan dan sebagainya. Ketika mereka meminta Simon Kirene untuk membantu Yesus, seakan bahwa mereka tahu bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa. Bapak Mama dicintai oleh Tuhan, sesuatu yang unik datang dari kematian Kristus. Karena itu dari semua Jumat yang berlangsung dalam satu tahun, sepanjang 52 Jumat yang kita hidupi, hanya ada satu Jumat yang kita sebut sebagai Jumat Agung. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di sekitar kematian Yesus Kristus. Seseorang yang mati dalam keterbatasan, dalam kehinaannya, dalam segala sesuatu yang mungkin bagi orang lain ini tidak cukup untuk ditanggung oleh siapapun. Karena itu Bapak Mama, saya mencatat beberapa hal. Dimulai dari bagian awal bacaan kita. Di sana dikatakan bahwa Simon Kirene dipaksa untuk memanggul salib Yesus Kristus karena ketidakberdayaan, karena kelemahan, dan karena luka. Bapak Mama, saya mencoba untuk mencari dan melihat
beberapa pandangan teolog terkait dengan penderitaan. Nanti besok dalam fragmen Paskah nanti saya akan berbagi bersama Mama bagaimana luka-luka Yesus kita pandang dari sisi medis, dan hari ini kita pandang dulu dari sisi teologi. Bagaimana Simon Kirene kemudian harus dipaksa untuk memanggil Yesus Kristus. Bapak Mama, saya percaya kalau kita lihat respon dari Alkitab, beberapa bagian kitab suci mengatakan bahwa Simon sepertinya rada-rada berat untuk membantu Yesus. Tapi kemudian kita melihat bahwa pada akhirnya dia memikul tugas dan tanggung jawab memikul salib itu. Dan yang terjadi Bapak Mama, setelah ribuan tahun kemudian kita membaca bahwa Simon orang dari Kirene ini punya anak namanya Alexander dan Rufus. Rufus ini nanti di dalam Roma 13 itu dikatakan bahwa dia kemudian menjadi orang yang bakalan dekat dengan Paulus untuk mengabarkan Injil. Diawali dengan sebuah keterpaksaan, tetapi kemudian itu mengubah dirinya, mengubah kehidupannya, dan mengubah jalan hidupnya, yang kemudian menjadi orang yang memberitakan kabar baik. Hal kedua, Bapak saya mencatat bahwa pasal ayat 34, Yesus menolak anggur yang ditambahi dengan empedu. Padahal di selanjutnya, bacaan selanjutnya, kita melihat Yesus meminum anggur asam itu dicelupkan dan kemudian dibiarkan Tuhan untuk mencicipinya. Tetapi untuk anggur dan empedu, kenapa kemudian ini ditolak oleh Yesus? Karena Yesus tahu bahwa anggur ditambah dengan empedu, ini dia sebenarnya akan menjadi sebuah ramuan yang akan menghilangkan rasa sakit. Jadi dia seperti bius alami yang kemudian secara rasa dia tidak lagi akan merasakan rasa sakit. Karena itu proses akhir dari penyaliban itu, nanti Bapak Mama kalau melihat film-film seperti The Passion of the Christ, Bapak Mama akan lihat bahwa ada satu pengawal yang berusaha mematahkan kaki Yesus Kristus sebagai bagian akhir dari proses penyaliban yang begitu sadis itu. Bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan memastikan bahwa orang yang disalib ini mati. Tetapi Yesus menolak penghilang rasa sakit itu. Seakan-akan mau bilang bahwa ia mau untuk menanggung seluruh, tidak dengan setengah-setengah. Sebab kalau mau dengan setengah-setengah, dari sejak Getsemani itu dengan peluh yang berisi darah, itu sebenarnya Yesus harus bilang bahwa saya susah sanggup lagi. Atau kemudian itu menjadi sebuah tempat di mana Yesus akhirnya menyerah dengan tugas pemutusan. Bapak-bapak, saudara-saudara dicintai oleh Tuhan, dalam bacaan firman ini juga kita membaca bahwa bukan saja fisik yang didera dengan berbagai siksa. Dan orang-orang teolog bilang bahwa ada sekitar 726. Bapak-bapak, saya mencoba cari-cari untuk di internet, tapi kebanyakan mereka menyoroti luka-luka vital seperti di kepala, di tangan, dan di kaki, dan juga di beberapa pergelangan yang kemudian menghimpit paru-paru untuk lebih bernafas sehingga kehilangan oksigen cukup banyak. Tapi saya melihat bukan saja fisik tetapi mental ketika mereka mengolok-olok Yesus Kristus, membagi-bagi jubah yang Tuhan Yesus gunakan sebagai bagian daripada apa yang dikatakan oleh Yesus ini kemudian tidak menjadi sesuatu yang nyata. Bapak Mama, saya mau bilang di sebagian ini, ketika Alkitab kita bilang begini, banyak orang mengolok-olok, bahkan daripada mereka sampai menggeleng-gelengkan kepala. Saya ambil satu kalimat simpul, Tuhan hadir, Tuhan bikin babai manusia luka, tapi pada akhirnya manusia buat Tuhan membayar jadi luka. Sama seperti yang kita rasakan, mungkin yang kita juga lakukan. Bahwa kadang-kadang orang pembayar yang menyembuhkan ketong, yang menolong ketong, justru kadang-kadang pada akhirnya orang punya baik yang ketong lukai dengan segala sesuatu yang kita perbuat. Pada akhirnya Bapak Mama, tidak ada sahabat sejati, tidak ada sahabat abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Sebab ketika orang-orang mengolok-olok Yesus, mereka sedang berbicara bahwa kami kepentingan bahwa yang datang raja tetapi bukan raja, ternyata tidak tergenapi. Kami pun harapan waktu Tuhan angkat 5 roti dan 2 ikan mengucap syukur, banyak orang terberkati melihat mujizat.
Ketika Tuhan memberikan mujizat, menceritakan mata orang yang buta, membuat orang yang lumpuh berjalan, itu semua terhapus Bapak Mama. Ketika ada satu kepentingan yang tidak diharapkan terjadi di tengah-tengah persekutuan mereka. Itu artinya Bapak Mama, kita mau diajarkan oleh Tuhan bahwa ketika kita menaruh harapan kepada manusia, maka pada saatnya nanti bukan apa yang kita lakukan, kebaikan kita upaya diperhitungkan, tetapi suatu saat nanti hanya ada kepentingan. Saya kadang-kadang berpikir, jangan sampai ketong ada di sini, ketong dihargai karena ketong dibutuhkan. Tapi ketika kita sudah dibutuhkan, ketong dianggap sebagai orang yang tidak punya fungsi, bahkan lebih baik disingkirkan. Bapak Mama dicintai oleh Tuhan, karena itu ada beberapa pesan firman Tuhan. Saya tadi lihat bahwa kita jam sebelum saya mulai khotbah tadi jam 8:15, saya pikir ini adalah jam-jam rawan untuk kita menerima sesuatu yang baik, sehingga saya mau Bapak Mama pulang dengan sebuah perenungan, sebuah refleksi pribadi dengan baik juga. Karena itu Bapak Mama, ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, salib adalah harga pengorbanan tertinggi bagi keselamatan kita. Tidak ada pengorbanan satupun di dunia ini yang bisa menandingi apa yang Yesus lakukan. Kita mengenal banyak orang-orang yang kita hargai, kita pikir bahwa mereka punya sesuatu sumbangsi besar bagi bangsa ini. Para pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, dan juga penemu-penemu lain sebagainya. Kita pikir bahwa tanpa mereka pasti kita tidak akan punya fasilitas yang sama dan tidak punya kehidupan yang baik sampai dengan saat ini. Tetapi di atas semua itu, sebuah pengorbanan, kematian di atas kayu salib itu, dia adalah kematian dan pengorbanan yang tertinggi. Karena itu alam dan sekitarnya juga turut merasakan duka cita yang ada. Mama tadi siang saya ketika susun khotbah ini sekitar 2:30 waktu baca bagian firman ini, dan saya melihat WA di grup. Ada seorang majelis jemaat kirim di WA grup, Bapak Mama sepertinya cuaca kurang bersahabat karena mendung sudah mulai datang. Saya membayangkan bahwa mungkin kira-kira seperti itu. Langit yang menggantung, mendung saja ketong suka khawatir ini akan hujan karena semua alat listrik ada di luar grup ini. Takutnya kita koslet dan kemudian malam kita sudah bisa ibadah dengan baik. Tetapi kemudian itu tidak jadi persoalan. Ada sesuatu yang kemudian kita lihat rasanya itu menjadi ketakutan kita tersendiri. Tetapi pada saat itu ada tabir bait Allah yang terbelah menjadi dua, dan itu membuka harapan kita, membuka akses masuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau dulu-dulu bahkan Bapak Mama ketika zaman Martin Luther, Alkitab hanya diterjemahkan dalam bahasa Latin dan hanya para biarawati yang mampu membaca Alkitab. Maka kemudian saat ini kita sudah bisa membaca dengan bahasa ibu kita, dan itu menjadi akses kita untuk bisa memahami, mengerti lebih dalam tentang keselamatan Tuhan. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada ruang maha kudus, ruang kudus dan serambi yang bisa diduduki oleh orang lain, dan hanya para imam saja yang bisa mempersembahkan korban bakar. Kita semua bisa datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa korban kehidupan kita masing-masing tanpa ada yang bisa menghalangi. Gempa bumi terjadi, ayat terakhir kita bilang orang-orang mati dibangkitkan, dan suasana begitu menjadi mencekam. Bapak Mama, alam pun juga menyertai kematian. Hal yang berikut Bapak Mama, pesan firman Tuhan bagi kita yang kedua, hingga akhir hidupnya Yesus tetap taat. Saya setelah ini ada sebuah video, tapi ternyata tadi setelah pindah ke laptop gereja tidak jadi, tidak apa-apa. Tapi saya mau bilang bahwa ketika Yesus berjalan dalam penderitaannya dalam Via Dolorosa, kalau bukan karena ketaatannya untuk menyelamatkan umat manusia, maka kematiannya pasti akan terjadi tawar-menawar di sana. Tetapi karena ia tahu benar bahwa ketika saya menyerah, ketika saya harus menelan anggur yang dibercampur empedu seraya meringankan beban, maka ada orang-orang yang tidak saya bisa tebus, tidak dengan sempurna saya tebus. Tetapi ketaatannya justru membuat kita tertebus dengan sempurna. Itu video yang tadi saya ingin putar. Bapak Mama, saya mau kasih tunjuk cambuknya dia di otot di dagingnya Tuhan Yesus lalu ditarik karena
itu lukanya cukup setengah mati dan cukup mendalam luka itu, tetapi dia memilih untuk taat sampai dia mati. Kematiannya membuka pintu harapan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menurut Bapak Mama, kira-kira menurut Bapak Mama sekalian yang duduk di sini, apa yang paling Bapak Mama ingat? Sakit dan penderitaan ataukah kebahagiaan? Bapak Mama paling ingat apa? Sakit hati, sakit dan lain sebagainya paling diingat, ataukah sukacita, kegembiraan? Yang biasanya paling teringat, tersimpan dalam memori kita adalah sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan yang akan kita simpan dalam memori kita. Suami yang memukul seorang istri, atau seorang ayah yang memukul seorang anak, ataukah kemudian ada kata-kata yang terlontarkan. Dia begitu menyakitkan. Tapi di balik itu semua Bapak Mama, Yesus memilih untuk mengampuni dan juga menggantikan posisi kita dengan segala sakit yang ada. Karena itu kita bertema bilang, kasihnya jauh lebih besar dari rasa sakit. Kalau sampai saat ini Bapak Mama, ada suami dan istri yang masih bertahan dengan segala Bapak Mama punya karakter yang luar biasa itu, percayalah bahwa kasihnya yang diterima dari Kristus jauh lebih besar dari setiap rasa sakit yang dia derita. Setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kita yang tetap membuat orang tetap berjalan dalam pelayanannya, dalam setiap hal yang dia kerjakan, percayalah bahwa dia tahu bahwa ada kasih yang luar biasa yang dia terima dari Tuhan, yang tidak senada dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Semoga Bapak Mama kita pulang sambil kita bilang pada Tuhan, Tuhan sumber darah dan mati bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Sebentar juga kita akan memberikan persembahan syukur. Semua persembahan syukur akan kita kumpulkan sendiri. Kita jalan dari tempat duduk kita masing-masing. Kita akan taruh kita persembahan di sini. Bapak Mama ketika taruh persembahan ini, tolong pandang ini saya sambil mau bilang, Tuhan Yesus beta sudah datang. Beta sudah Tuhan Yesus berkata. Karena itu izinkan beta pulang sebagai orang-orang yang tertebus. Tuhan Yesus beta datang. Beta sudah datang melihat Tuhan Yesus berkata. Beta mau pulang sebagai orang-orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus pengorbanan lebih besar daripada apa yang sedang beta kerjakan, apa yang sedang beta keluhkan, dan apa yang sedang beta harap. Kasihnya jauh lebih besar daripada rasa sakit yang dia derita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saat kedua bagi kita sekalian. Bapak Mama dicintai oleh Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian yang terakhir perpaduan suara vokal grup Rayon Immanuel.
Kiranya pujian itu memberkati kita. Bapak Mama, kita akan menerapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sehingga kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menerapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita persiapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, dan para diaken akan memandu kita dalam doa. Umat Tuhan yang terkasih, pada hari yang terus ini kita mengenal penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi keselamatan dunia. Di tengah perenungan akan kasih-Nya yang besar, marilah kita datang dengan rendah hati yang tulus untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kita bawa hari ini menjadi tanda kasih, kesetiaan dan penyerahan hidup kita kepada Dia yang lebih dulu menyerahkan dirinya bagi kita. Karena itu, setiap kita akan memberikan persembahan dengan maju satu persatu untuk menaruh persembahan kita masing-masing. Karena itu, mari kita berharap Tuhan dan doa kita. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat mulia yang Tuhan berikan di sepanjang hidup kami, Bapa. Di Bapa, tiba saatnya kami membawa persembahan syukur kami sebagai tanda ucapan syukur akan kasih setiamu sepanjang hidup kami, Bapa. Tapi sebelum kami berikan persembahan, kiranya Tuhan berkatilah persembahan kami ya Bapa, supaya menjadi berkat untuk pendengaran ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambillah bermama saudara-saudara sekalian membawa persembahan ke depan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 170 ayat 1 dan seterusnya. Tertunduk
Di kayu salib
Di saat aku mati, Kau tinggallah serta di pintu maut nanti. Ya Tuhan, datanglah. Jikalau kecemasan menghimpit hatiku, berilah kekuatan berat sengsaramu. Engkaulah perlindungan di saat ajalku. Salibmu lah ya Tuhan, penghibur anakmu. Dan wajahmu ku pandang dengan iman teguh. Berbahagia orang yang mati di dalammu. Mari kita satu dalam siapa kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Mungkin dua kata ini tidak dapat kami gambarkan sebagai betapa bahagianya hati kami ditebus oleh Tuhan yang mau rela mati bagi setiap kami. Malam hari ini kami datang menghadap Tuhan. Kami melihat kematian Yesus Kristus sebagai pribadi yang baik. Dengan setiap langkah-langkah kami menuju salib Kristus, seraya kami memberikan persembahan syukur. Dalam hati kami sedang berdoa, Tuhan. Jangan biarkan pengorbanan, penderitaan, dan kematian Yesus sia-sia ditentukan dalam hidup keluarga kami, dalam hidup jemaat kami. Kami rindu Tuhan, supaya kematian Yesus Kristus memperbaharui kehidupan kami, membuka pintu harapan kami untuk selalu berjumpa dengan. Jika ribuan tahun yang lalu
Yesus Kristus berteriak di atas kayu salib, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Maka malam hari ini kami juga percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Manusia meninggalkan kami, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Manusia menggelengkan kepala dan memalingkan wajah terhadap kami, tetapi tidak dengan Tuhan yang mau rela mati dengan kasih-Nya yang besar bagi kami. Ya Tuhan, ketika tadi kami berjalan menuju salib, kami berjalan sebagai orang-orang yang penuh berbeban berat. Dalam iman kami tetap melihat bahwa Kristus terus berkarya dalam hidup kami. Tidak serta-merta gunung pergumulan itu sirna dari hadapan kami. Bahkan ketika kami berdoa saat ini juga, kami sedang ada dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Ada begitu banyak kesunyian, kegelapan, layaknya lubang kubur yang ada di sekitar jenazah dan mayat Tuhan. Tapi kami mau pulang sebagai orang-orang yang penuh pengharapan. Kasih-Mu yang lebih besar dari setiap serasa sakit yang ada akan menjadi landasan iman kami untuk kami bangun kehidupan kami. Berkati semua kami yang ada di tempat ini. Memberkati 305 anggota jemaat yang hadir malam hari ini. Biarlah kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan sebentar usai ibadah ini, kami juga akan ada dalam setiap kebersamaan-kebersamaan yang ada. Tuhan berkati supaya kami satu dengan yang lain boleh terus saling mengasihi. Persaudaraan antara kami tetap kami tumbuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan izinkan kami Bapa, kami menyatukan setiap harapan kami dalam setiap doa, dalam setiap kata-kata yang sedang kami naikkan di hadapan-Mu saat ini. Hari ini kami berdoa bagi hamba kasih kami yang sedang sakit, Mama Diaken Susana Baylombor, bahkan juga keluarga besar Bapak Mentolasi yang ada dalam musibah karena kebakaran. Bapak peluk mereka, kami percaya bahwa sakit yang mereka alami, musibah yang mereka alami, dapat mereka lewati dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan izinkan kami mengakhiri doa ini dengan bersama-sama dengan sungguh-sungguh kami menyapa nama Tuhan, seraya kami berkata dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, umat yang dikasihi, dalam ibadah Jumat Agung ini kita telah merenungkan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui salib, cambukan, mahkota duri, paku, darah, dan kematian, kita melihat betapa besar kasih Tuhan bagi dunia. Kasih itu tidak mundur di hadapan luka, kasih itu tidak berhenti di hadapan penghinaan, kasih itu tidak menyerah di hadapan maut. Karena itu, ketika kita meninggalkan tempat ini, hiduplah dalam kasih Yesus, setia di tengah-tengah penderitaan, tetap benar di tengah tekanan, mengampuni ketika terluka, mengasihi ketika tidak balas kasih. Pergilah dalam keningan, namun jangan tanpa pengharap, sebab salib Kristus bukan akhir dari kisah kasih Allah. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bersama-sama pujikan Kidung Jumat 174B. Bait yang pertama kita dalam keadaan duduk, bait yang kelima dalam keadaan berdiri.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah berkat-berkat-Nya senantiasa memberkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah Bapa yang mengasihi dunia ini dengan kasih yang tak terukur, Yesus Kristus yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan Roh Kudus yang menghibur, meneguhkan dan membaharui hidupmu, menyertai 305 anggota jemaat yang beribadah malam hari ini untuk menguatkan hatimu, memelihara imanmu, dan menuntun langkahmu di hari ini, hari esok, dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali saat berubah kita sekalian. Bapak Ibu Shalom. Malam hari ini ada satu kegiatan tinggal yang akan dilaksanakan, yaitu penilaian salib. Sehingga usai ini Bapak Mama, kita sudah menginformasikan bahwa setiap majelis rayon nanti bertanggung jawab dengan jemaat wilayah masing-masing untuk bisa duduk bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang disiapkan bersama-sama juga. Kiranya perjumpaan kita malam hari ini tetap membawa kita pulang dengan penuh sukacita. Kalau ada yang kelebihan berkat bisa berbagi di rayon sebelah kiri dan kanan. Kalau ada yang kekurangan kue, coba saja minta di rayon bisa kiri dan kanan. Gitu ya, arti dari memberi dan menerima. Kemudian untuk hari esok kita akan ibadah bersama-sama. Dalam kitab jadwal itu ada fragmen Paskah di jam besok jam 6 Bapak. Kita punya ibadah rayon. Saya ingat waktu tahun pertama saya ada di sini kita masih ibadah rayon. Tahun kedua itu kita ibadah jalan salib. Yang ketiga ini kita main kolaborasi antara jalan salib dan ibadah menyongsong Paskah. Karena itu nanti kita akan mulai di jam 6. Bapak Ibu yang akan mau mempersembahkan pujian nanti tolong lapor di Bapak Ibu yang sebagai timpel majelis rayon 1 sampai dengan majelis rayon 6. Silakan diinformasikan kesediaan Bapak Mama untuk menyanyikan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan lomba, ini saya lihat ada lomba-lomba yang tidak terisi dengan sangat baik oleh Bapak Mama jemaat, termasuk teman-teman remaja, kemudian teman-teman pemuda. Hanya kaum bapak saja yang kali ini luar biasa, pendaftarnya cukup banyak. Terakhir saya lihat sudah 27 bapak-bapak yang akan ikut rally lomba. Jadi mohon ibu-ibu jangan kalah, lansia-lansia juga opa-oma, mari kita hari bahagia, kita merayakan bersama-sama sebagai kebersamaan kita. Lombanya untuk hari Minggu jam 3 itu semua akan ada di lapangan. Semua lomba yang hari Minggu itu rally lambat, kemudian bukan perempuan genit, lansia, par dan lain sebagainya itu akan diadakan. Pemuda itu diadakan di lapangan. Jadi mari kita berbondong-bondong di sana, bawa tikar, bawa jagung goreng, bawa kacang goreng, bawa gorengan, dan bawa sertifikat tanah, tidak ya. Bawa segala sesuatu yang bisa kita bagikan sambil menunggu perlombaan itu. Itu saja saya kira Bapak dari teman-teman yang jihad, tidak ada
informasi. Untuk telur Paskah nanti hari Minggu ya, jam 10, di jadwal jam 9, jam 10 saja Bapak Mama. Tolong yang masih punya anak-anak, mari kasih mereka giat untuk bisa sama-sama cari telur. Asalkan jangan atas nama anak baru orang tua yang cari kasih. Mestinya kita pun anak-anak berusaha. Tuhan Yesus sesuai menyerah di penderitaan. Mestinya kita pun anak-anak berusaha menyelesaikan persoalannya sejak dari dini. Ketika memang dia masih kecil, dia hanya perlu diarahkan, tidak usah perlu diambil 5 baru bawa pulang. Ini dia pun anak yang dapat 5 butir telur, sedangkan anak-anak yang lain tidak dapat. Gitu. Itu saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan pujian janjinya dia pegang tangan. Ibadah kita selesai. 1, 2, 3.